Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun izin Gus dalam memperkenalkan diri dalam Harsudi, tepatnya di Polo Dusun Janti, Desa Unut, Kecamatan Mojoanyar. Kami mohon maaf dulur-dulur sedaya ingkang rawuh derek kajian rutin menika terus mawon kula tasik nderek sekitar 2 bulan berjalan pun kegiatan menika. Kula menyampaikan di dalam kegiatan kula sehari-hari sebagai Polo Dusun kami mengalami gangguan dan cobaan. Memang semua dari Allah, Gus. Kami sudah lebih kurang 15 tahun diuji dan coba oleh anak. Mintanya ini dan itu, kami memang percaya belah kehendak dari Allah. Kami berpasrah diri pada Allah, menekan diri pada Allah, dikir pada Allah, semuanya pada Allah. Tapi semakin lama masih menghantui diri saya dan keluarga saya, termasuk istri saya. Kalau minta sesuatu harus dan tidak boleh tidak. Minta sepeda ini harus ada malam ini. Kalau minta uang sejumlah ini harus ada ini. Bahkan saya, nak, ingatlah kalau sudah tua, tolong nak, insya Allah nek biyen aku kuat, nek saya gak duwe, semua ada rezeki dari Allah, nak, tolong nak, iling. Aku gak ngerti. Aku sing gerakno ngene iki memang Gusti Allah. Kadel apa? Itu bicaranya beliaunya. Oleh karena itu, Gus, cara kami untuk membina anak seperti itu, membina anak seperti itu bagaimana, Gus? Itu caranya. Bahkan kami berusaha kepada termasuk pihak terkait, baik itu di kepolisian maupun juga di dinas sosial, bahkan juga di kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Saya sudah berusaha maksimal, tapi memang beliaunya ini terus terang gangguan daripada lingkungan yang amat besar, sehingga terpengaruh beliaunya tidak menghiraukan kepada kami sebagai orang tua maupun ibu ayahnya. Bahkan ditentang, dianggap saya sudah meninggal, bahwa saya seperti ini adalah wis kehendakku, aku Allah wis nyiptakno aku koyok ngene iki. Kadel apa kon? Itu jawabnya anak saya. Ya Allah, astagfirullah. Nyuwun pangapunten, Gus, nyuwun petunjuk bagaimana cara untuk mengatasi anak seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memberikan satu pandangan tentang duniawiyah atau tentang anak. Allah pun juga begitu. Kalau Rasulullah memberikan pandangan gini, apa yang kau hadapi terkait masalah duniawiyah, anak ikut duniawiyah, harta benda duniawiyah, itu laksana kau menghadang perkara yang ada kaitannya dengan tsunami. Tahu tsunami? Air laut, gelombang yang besar itu. Laksana kita menghadapi gelombang yang tinggi, yang besar. Gelombang kan macam-macam, Pak, nggih. Ada gelombang itu tidak terlalu besar, ada yang terlalu besar. Kalau dalam ayat Allah katakan innama amwalukum, sesungguhnya amwalukum, harta benda, wa auladukum, anak, beberapa anak, sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu iku fitnatun, ujian teko aku. Ujian itu datang ada kalanya lulus atau tidak lulus. Kalau jenengan minta solusi bagaimana anak biar tidak seperti itu, biar seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang diharapkan Rasulullah, misalkan ya, ben kak ngunu dadi anak sing soleh, lah ngoten nggih.
ngeriwuk atau gak bikin sakit orang tua. Ketahuilah kita sebagai orang tua manusia sifatnya la haula wala quwata. Nggak bisa kita itu merubah anak yang asalnya durhaka terhadap orang tua menjadi nggak durhaka, nggak bisa. Kalau ngomong kita yang merubah, nggak bisa, nggak bisa. Sebab kita la haula tidak punya daya upaya untuk merubah. Wala quwata, dan kita sebagai orang tua nggak bisa aslinya kekuatan untuk merubah, nggak bisa. Bisanya itu terjadi karena illa bil, datangnya dari Allah. Loh, biar itu datang bagaimana? Lah ini solusinya. Kembali kepada surah Az-Zumar ayat 54. Sering saya katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Pertama kita harus menemui Allah dulu, karena yang bisa merubah adalah Allah. Yang tadinya kita itu punya wiritan ini terus Pak Yai engko cek ini sadar wiritan iki misalnya lah ngaten nggih, udah sementara waktu abaikan. Moco gini lah kadang ngono lah. Maksudnya abaikan itu bukan harus ditinggalkan, ndak. Abaikan kalau kau yang melakukan, dong, itulah maksudnya. Sebab dengan cara begitu kau mudah untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Kalau Anda sudah bertemu, maka tadi saya katakan baru wa aslimu lahu, kau akan bisa pasrah. Inilah Pak cara untuk merubah anak itu. Sebab sing gawe ngono ya Allah, sing ngubah ya Allah. Kalau kita melihat dari sisi makhluknya Pak, siapa sih orang tua sing gak getem-getem melihat keadaan anak yang berani bicara kasar terhadap orang? Rasulullah sendiri mengatakan, hei anak, kau jangan pernah ngomong berucap dalam lesanmu terhadap kedua orang tuamu cis atau apa bahasa kasari, ojo ngomong dukuri wong tua. Tapi ini terjadi, tidak hanya ucapan, bahkan kadang fisik. Ini dalam sisi syariat memang disebut anak yang durhaka. Sampai berani bicara nadanya di atas orang tua. Bapak Ibu, memang gak mudah, tapi solusi Allah kasih tahu. Bukan kau perkaranya yang bisa merubah karakter anak, bukan. Yang bisa merubah aku, kata Allah. Terus solusinya ya kembali padaku, pasrah nang aku, nanti tak selesaikan. Wis cekai ngomong solusinya, jenengan kedah belajar dari segi apapun yang muncul dalam diri panjenengan atau dari diri anak, lepaslah makhluki. Dengan cara itulah nanti saya katakan, Allah katakan tadi ya, kembali padaku dan berpasrah dirilah padaku. Baru solusinya di situ terjadi. Bukan wirid-wiridmu itu yang kau baca bisa untuk merubah karakter itu, bukan. Memang sengaja
Anak saya hadapkan terhadap dirimu sebagai ujian terhadapmu untuk padaku. Pertanyaannya, kau melihat anak itu atau tidak? Sekarang gini Pak, anak mintanya sadek saknyak lah ngoten nggih. Ya nek ono lah ngoten nggih. Terus nek gak ono iku kaya apa? Kadang juga anak ngancam. Terus bagaimana sikap kita? Oke, kalau memang nggak ada, udah jangan hitung-hitungan. Udah adanya apa? Jikalau memang nggak ada, ya sudah. Terus gimana lagi? Terus kita pertimbangan ancaman, ya, ancaman dari anak. Kita berarti membahas tentang secara fisik atau secara dohir. Di situ memang ada anjuran. Kalau kau ngerti kalau namanya api itu panas, ya jangan kau dekati api itu. Iki fisik loh Pak nggih. Kau harus menjauh dari api itu. Itu solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir karena pertimbangan fisik. Pertimbangan fisik. Nah, ojo ide-ide motor liwat ning embong kok ketubruk nak ngono. Niku ada yang bantah. Numpak ae selamat pisan. Gak oleh minggir-minggir, gak oleh nyedek-nyedek embong gede, embong besar karena banyak lalu lalang mobil-mobil takut ketubruk. Terus ngomong ben gak ketubruk, numpak ai mobil ben gak ketubruk. Ya awakmu ono Jakarta akhirnya gak ono gini. Artinya apa? Gini, kalau sudah ada perintah untuk menjauh dari mobil yang lalu lalang, ya jangan lantas kita bantah numpak ai selamat. Oke, kalau mobil seperti itu. Kalau saya kembalikan masalah api, jangan kau dekati api karena api itu panas terus kau itu mlebu wae selamat. Prasaku ya gosong tambahan. Lah gitu. Artinya apa Pak? Kalau kita pertimbangan fisik, kalau memang di titik kita itu di titik yang nol, nggak ada yang ditoleh, ya sudah. Berarti kita menjauh dari api. Sampai kapan? Ya sampai mereda, sambil nunggu bagaimana Allah nanti akan membuka pintu hati si anak tersebut. Apalagi katanya anak tadi sampai bilang yang membuat saya seperti juga Allah lah gitu tuh ya. Loh jadilah wis genah tuh ya, wis genah. Mestinya yang membuat Anda tidak bisa memberikan apa yang diminta itu ya dari Allah. Mestinya ya kudu imbang. Kok sik muring-muring? Iku berarti wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Berarti munafik. Sing bikin ini aku ya Allah. Oke. Sekarang dihadapkan apa yang diminta tidak ada. Iki kok ya sik ngamuk-ngamuk, berarti ucapan di depan itu ucapan wong munafik. Yaudah, jauhi secara fisik. Iku secara fisik loh ya, ngomong secara fisik. Kalau toh memang situasi yang sudah nggak ada jalan. Kalau ada jalan ya udah nggak apa-apa. Apa yang bisa kita berikan? Biasa nih Pak, nyun sewu. Mungkin kalau mungkin aku tanya boleh. Kalau tanya loh ya terhadap yang bersangkutan tadi, itu anak kandung sendiri atau tidak? Anak kandung sendiri. Udah, sekarang tak jawab. Sesungguhnya Allah menghadapkan ujian terhadap kita cuman aja dilewatkan anak. Sebetulnya itu Allah kasih sayang pada kita. Di
dikolebke urusan dunia, sebab kalau urusan dunia kita selalu ada, itu akan menghalangi kita ruhaniah kita pada Allah. Kita harus masuk dalam kasih sayang Allah. Allah kan Maha Rahman, kita Maha Rahim, sudah jelas. Ketika saat kita dihadapkan duniawiyah kita diambil oleh Allah, bahkan istilah bahasanya kita itu wis gak duwe apa-apa, bahkan banyak hutang. Cara orang ekonomi itu sudah jatuh ketimpa tangga, nemen lho, pol nemeni. Ingatlah, Allah ngepolkan seperti ini, itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah. Apa kasih sayangnya? Kalau kita sadar loh Pak ya, secara rohaninya, jikalau kita nanti dihadapkan Rahman itu tinggi, ya walaupun tidak tinggi lah, serba ada, apa yang dibutuhkan ada, itu biasanya miturut pandangan Allah akan menghalangi ruhaniah kita untuk pada Allah. Ya ini namanya barzah, penghalang ini. Makanya jenengan kalau sadar di situ ada rohimnya Allah, kasih sayang Allah yang bersifatkan ruhaniah, jenengan pasti tidak mudah kita itu menyalahkan Allah lewat anak. Sangat dipahami? Iku mungkin sebagai tombone ati sampean mawon supaya jenengan iki kali kula belajar hati ini selalu wa aslimu lahu, belajar untuk mengembalikan semuanya itu karena Allah. Saya akui secara sifat basariah manusia tidak mudah, tapi sesusah sesulit apapun, kalau betul-betul hati kita genahno wa mayyattaqillaha, terus hati sampean iki kembali kepada Allah, dengan cara begitulah nanti perubahan kondisi di tengah keluarga kita akan berubah. Sebab kita tidak tahu, awal kita itu dikatakan orang yang zalim pada Allah, belum tentu di akhir hayat juga loh zalim. Bisa juga di akhir hayat beliau termasuk anak yang kita kan nggak tahu, awalnya aja seperti itu. Tapi ada keterkaitan dengan riyadhah dan dzikir jenengan pada Allah, itu dijawab oleh Allah, pada akhirnya itu menjadi anak yang soleh ing ngersane Allah. Ya bisa jadi tak, sebab menungso itu gini Pak, asa terkadang apa yang kita anggap baik itu ternyata jelek. Sebaliknya apa yang kita anggap jelek sebetulnya itu Allah datangkan sesungguhnya itu baik buat kita. Contoh anak tadi kan jelek, gak suka kita sebagai orang tua seperti itu toh, dan itu baik untuk kita sebetulnya. Itu akan kita tahu itu baik manakala kita itu melihat kasih sayang Allah. Mana kasih sayangnya? Jikalau kita itu urusan dunia itu tidak dikolebkan Allah, kita akan jauh pada Allah hati ini. Wis logikaning ini. Kita numpak kapal atau numpak pesawat, di tengah perjalanan kapal itu mau tenggelam, bagaimana posisi kita pada Allah? Mesti merapat. Ya Allah, yang bisa baca Yasin baca Yasin nang Allah, hanya minta pertolongan Allah. Tapi kalau kita sudah aman di daratan, hati kita gimana? Makanya sudah biasa Pak ya, orang itu akan hadir pada kita kalau orang itu sudah kolab bangkrut, sebab mencari solusi untuk bangkit
tapi engko nek wis bangkit biasa lali. Laksana kita itu adalah orang pengangguran di jalan, ada mobil lewat mogok, Pak tolong sampean surung lah, ngoten nggih, jenengan surung terus muni dilebokno sampean jero montor ditinggal. Waktu soro ya nyurung, waktu gak soro wis muni ya diting. Yes, memang iki hukum. Yes, kita memang diposisikan Allah untuk menyurung mobil mogok. Setelah gak mogok mesti ditinggal jenengan. Mesti paling tidak matur suwun Pak nggih. Lah wis ngoten ta? Ya. Kadang nggih dikai rokok. Tapi gak mungkin, ayo Pak numpak Pak melok aku nang omahku. Gak mungkin. Ya wis, akhirnya dadah. Ngoten ta? Ya wis, memang harus kita lakukan itu. Yes. Jadi Pak, tetap di situ satu sisi jenengan pasrah kepada Allah. Dengan bentuk pasrah kita harus belajar selalu apa yang muncul dalam diri kita dan di luar diri kita datangnya dari Allah, tidak dari anak atau tidak dari diri kita. Itu caranya untuk pasrah. Yang kedua, secara fisik, manakala memang sudah situasi sangat 0, min misalnya nggak ada belas, ya wis, pertimbangan fisik laksana itu api ya harus kita hindari. Oke. Masih ada? Sampun Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah kita dapatkan, beberapa ilmu dari Allah. Setidaknya itu memperluas wawasan ilmu kemakrifatan kita pada Allah dan memudahkan hati kita lebih luas untuk bertemu kepada Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.